Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Waalaikumsalam. sekalian, kembali sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Desa Baru Garyatang terkait dengan seperti apa kiat-kiat untuk membangun desa yang beliau ini baru kurang lebih beberapa bulan dilantik sebagai kepala desa. Tapi latar belakang beliau sebagai orang yang malam melintang dalam dunia usaha, pengalaman dalam mengelola bisnis dan sebagainya, ini akan menjadi spirit baru mewarnai pembangunan desa yang memang sedang didesain bagaimana desa bisa mengembangkan ekonomi di tingkat desa. Pak Desa, bisa diceritakan seperti apa kiat-kiat dalam mendesain desa Bapak ini ke depan dalam mempercepat pembangunan desa, pengembangan ekonomi lokal, dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih. Jadi saya ini baru 1 bulan. Ya. Terakhir ini kami dilantik sebagai kepala desa, dan itu pun juga pergantian antar waktu. Memang pergantian antar waktu yang menyisakan 3 tahun. Setelah 3 tahun, mudah-mudahan panjang umur kita bisa selesaikan itu. Memang saya hanya melanjutkan dari apa yang menjadi visi dan misi kepala desa sebelumnya. Nah, memang setelah paling tidak 2 tahun terakhir ini, utamanya di desa Baru Garyatang itu memang kayak ibaratnya kehilangan induk lah, sehingga ada beberapa stakeholder yang ada di desa itu yang mungkin tidak bagus polanya, mungkin tidak bagus. Tapi alhamdulillah ini yang paling pertama. Insya Allah kami akan benahi di awal. Banyak aparat desa sendiri, termasuk perangkat-perangkatnya. Kemudian yang saya fokuskan, karena memang kita tidak bisa bergerak kalau lembaga-lembaga yang ada di desa ini tidak benar, tidak bagus, baik dari struktur maupun job description-nya, tugas-tugasnya, peran dan fungsinya di masyarakat desa itu seperti apa. Ini yang harus saya perjelas dulu ke mereka, sehingga kita bisa bersinergi semua, baik itu termasuk teman-teman BPD, kelompok tani, lembaga RT RW dan lain sebagainya, kader-kader yang ada, termasuk bahkan pendamping-pendamping dari teman-teman Kementerian Desa maupun juga dari teman-teman Kemensos. Itu semua harus saya bangun komunikasi yang baik supaya kita semua sama, satu jalan, satu arah, satu pemikiran untuk bagaimana kita bisa membangun kembali desa Baru Garyatang ini. Untuk pergerakan-pergerakan ekonomi, di awal memang saya begitu masuk, saya sudah memang menegaskan bahwa sebisa mungkin selama produksi di desa ini memungkinkan untuk kita beli, tidak ada lagi uang desa yang boleh keluar, kita belanjakan di luar. Harus kita semua rame-rame. Kalau perlu kita mengajak orang luar untuk berbelanja di desa. Ya. Nah, ini yang pertama yang harus saya tekankan ke teman-teman, khususnya perangkat, harus memberi contoh bahwa kita tidak boleh lagi keluar. Kita butuh mobilier misalnya, ataupun furnitur, peralatan-peralatan meja, kursi yang memang ada produksinya di dalam, apa-apa. Itu yang harus. Karena ini juga bisa membantu adik-adik ataupun kelompok-kelompok pengusaha kerajinan dalam hal ini, itu bisa lapangan kerja ya. Bisa membantu kan. Jadi uang itu akan terputar di desa. Nah, paling tidak seperti itu yang di awal. Yang pasti bahwa kelembagaan itu harus saya benahi dulu. Bukan cuma kelembagaan sebagai mitra, tapi juga lembaga yang ada di masyarakat. Ya, seperti kita ketahui kan di beberapa tahun terakhir ini memang banyak sekali regulasi yang selalu dikeluarkan oleh kementerian, baik Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Nah, hari ini yang terakhir ini kan peraturan presiden tentang penjabaran APBN ini, kemudian ada aturan-aturan PMK 190. Nah, di situ kan ada porsi 40% untuk BLT, 20% untuk pangan dan hewani, kemudian 8% untuk kegiatan pencegahan COVID-19. Nah, bagaimana Bapak sebagai kepala desa dalam melihat aturan ini? Kan di satu sisi bahwa ada juga beberapa kepala desa yang kayaknya kurang sreg atau kurang nyaman dengan kebijakan itu, yang dianggap kemudian ini kan mereduksi kewenangan desa. Seperti apa Bapak sebagai kepala desa baru melihat regulasi itu? Ya, jadi kalau saya melihat ini bukan sebuah
proses mengungkung ataupun mengkebiri kewenangan desa. Kenapa saya bilang begitu? Anggaplah misalnya yang 40%. Memang kalau dilihat porsinya sangat besar. Tapi harusnya kita melihat penjelasan-penjelasan setelah porsi itu. Misalnya ada penjelasan arahkan masyarakat penerima itu untuk membeli pupuk misalnya. Nah, itu bisa kita arahkan ke situ. Jadi jangan semata-mata kita memberi habis itu kita tinggalkan. Jadi kita memberi masyarakat ini BLT terima untuk bulan ini, habis itu kita tinggalkan. Kita tidak mengarahkan kalian harus sebaiknya beli pupuk supaya produksimu bagus. Kau harusnya beli bibit yang bagus. Nah, ini kan juga akan menunjang mereka ke depannya. Karena tidak selamanya BLT ini atau porsi yang 40% itu ada. Nah, mereka harus diajar memang, jangan sampai memang bagus bantuan, tapi kita harus mengedukasi, jangan sampai mereka bermental bantuan nantinya. Ini juga kan akan merusak. Nah, makanya saya bilang porsi itu saya kira cukup bagus, porsi cukup bagus. Tinggal bagaimana kita pemerintah desa bisa menyampaikan apa maksud dari porsi-porsi itu. Nah, apa maksud dari porsi-porsi itu? Saya yakin juga pemerintah tidak akan mau memberi nih uang 300.000 setelah itu selesai. Kan tidak di situ. Tapi ini ya, bagaimana 300.000 itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan ekonominya bisa berkembang, bisa maju, mereka bisa bertahan hidup dengan kondisi itu. Kondisi yang ada sekarang ini yang serba tidak menentu. Terus kira-kira untuk tahun 2022 ini apa-apa yang akan menjadi program prioritas atau program intinya Bapak Kepala Desa selain yang BLT itu tadi dan ketahanan pangan itu? Ya, jadi memang setelah terporsikan semua sekitar 68%, 32% itu harus saya kelola maksimal. Lagi-lagi saya bilang bahwa proses pembenahan kelembagaan itu akan menjadi fokus utama saya. Kenapa? Selain lembaga desa yang bagus, dia juga di keanggotaan dalam sebuah kelembagaan akan makin akrab. Artinya silaturahmi mereka akan lebih bagus lagi. Pengelolaan organisasi yang ada atau lembaga yang ada di bawah pun juga akan semakin bagus. Nah, dengan hubungan emosional yang semakin bagus, itu akan memperkuat sebenarnya. Secara psikologi, mari kita sama-sama bertahan dalam kondisi yang tidak menentu. Itu yang kita harapkan. Kemudian dalam proses digitalisasi ini juga, lembaga harus sudah siap. Ya, mereka harus sudah siap. Karena sebaik-baiknya lembaga kalau dia tidak mengikuti teknologi, ya, dia akan ketinggalan, bukan cuma ketinggalan zaman, tapi akan ketinggalan stimulan-stimulan yang ada di luar. Dia tidak bisa bersaing, dia tidak bisa, ya anggaplah misalnya kalau kita masih berharap bantuan pemerintah, kita tidak akan tersentuh kalau kita tidak mengikuti teknologi itu. Nah, ini kenapa saya arahkan maupun kelompok tani sekarang harus serba digital. Sekarang sasaran dari kelompok tani harus jelas. Oh, di titik koordinat ini bantuan traktor misalnya sebagai salah satu bentuk bagaimana mempertahankan ketahanan pangan kita, meningkatkan ketahanan pangan, harus bertitik koordinat yang jelas. Jadi begitu titik koordinatnya masuk, lahan, siapa nama penerima manfaat dari stimulan ini, itu harus jelas, mau diapakan dan lain sebagainya. Itu sudah tergambarkan kalau lembaganya sudah mengikuti proses-proses yang ditetapkan. Saya kira regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah, mau Perpres, mau Kepmen, mau instruksi presiden dan lain sebagainya, saya kira itu semua sebenarnya bagian dari evaluasi karena begitu besar dana desa yang dikeluarkan, tapi mungkin masih ada celah-celah yang harus dibenahi. Jadi sama sekali kalau saya tidak melihat ini bagian dari mengkebiri kewenangan desa. Terakhir, apa harapan Bapak terhadap pemerintah kabupaten maupun kementerian desa dalam mempercepat pembangunan desa yang mana Bapak ini kan masih terbilang baru dan itu pun sebagai PAW? Ya. Jadi setelah saya mencoba mempelajari termasuk program-program pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat, harusnya ada sinergitas. Ya, artinya ada searah satu pemikiran supaya dana desa yang memang diperuntukkan untuk pengembangan penguatan masyarakat desa, baik infrastruktur maupun kelembagaan ekonomi maupun sosialnya, baik juga dengan lingkungannya, itu betul-betul bisa kita desain. Nah, misalnya begini, kadang-kadang tiba-tiba ada program pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi
Ya mungkin karena kepikiran dana desa yang kedengarannya besar, dia tidak memikirkan, dia cuma membuat program tanpa dibarengi dengan kebijakan, sehingga dana desa yang harusnya bisa kita alihkan ke pemberdayaan dan lain sebagainya, kita harus mengalihkan ke program-program yang sampai dengan hari ini mungkin tidak jelas, bukan tidak jelas ya, kurang bermanfaat. Nah ini yang harus kita, saya berharap kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional, bahwa dana desa yang ada ini memang diperuntukkan untuk membangun kekuatan baik infrastruktur, sosial ekonominya maupun lingkungan yang ada di desa. Nah ini sinkronisasi kebijakan sehingga pemanfaatan anggaran yang turun, karena ini tidak sedikit juga. Walaupun kita dalam kondisi yang sekarang ini memang ada pemotongan, ada pengurangan, ada rasionalisasi, bahkan ada recofusing yang modelnya katanya sekarang semua dialasan dengan recofusing. Tapi bagi saya itu bukan alasan untuk membangun desa yang sekarang ini. Kira seperti itu.